Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Herman. Kita kembali lagi di mata kuliah wawasan teknologi. Nah, yang akan saya jelaskan itu adalah bagaimana artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Kok kayaknya menarik sekali ya artificial intelligence? Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini sejarahnya artificial intelligence. Oke, jadi semua ada sejarahnya. Artificial intelligence pertama, citra bakalnya itu kita mulai dari neural network. Oke, neural network. Neural network ini adalah jaringan syaraf yang dibuat secara fake atau secara palsu, yang dimana pembuatannya itu mirip seperti bagaimana syaraf seorang manusia berpikir. Nah, itu dari tahun 1950 sampai tahun 1970-an. Nah, itu mulai booming namanya jaringan syaraf gitu ya. Nah, pertama programnya jaringan syaraf ini kita mungkin cukup terkenal ya. Itu namanya chess, catur. Nah, itu implementasi yang paling pertama mungkin. Itu sangat booming sekali ya, catur, sampai bisa mengalahkan Grandmaster catur. Nah, itu cita bakalnya. Nah, dari cita bakal neural network masuklah pada zaman kita sebut sebagai, maksudnya revolusi industri 3.0, belum 4, masih 3. Kita sebut sebagai machine learning. Ini adalah sistem yang bisa mempelajari satu hal gitu, layaknya seorang manusia. Jadi kita kasih mereka case by case, kasus by kasus, mereka belajar, semakin belajar dan semakin pintar. Itu machine learning. Oke. Itu start di tahun 1980 sampai 2010. Jadi kalau 2010-an kita lihat ya, booming sekali, ada machine learning apa, itulah boomingnya machine learning itu di tahun-tahun ini gitu. Nah, tapi perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang, mesin-mesinnya juga semakin canggih dan semakin mumpuni. Akhirnya kita di present day, di waktu yang sekarang, kita mengenal namanya deep learning. Nah, deep learning itu merupakan terobosan paling pertama adanya ledakan AI. Artinya AI itu semakin akhirnya terkenal gitu. Oh, AI. Nah, semakin di-enable, semakin dipisahkan oleh namanya deep learning. Nah, deep learning itu berbeda dengan machine learning gitu. Deep learning itu pembelajaran lebih mendalam dibandingkan machine learning. Nah, itulah cita bakal dari AI yang sekarang sudah mulai sangat terkenal sekali, artificial intelligence. Contohnya apa sih artificial intelligence? Oke. Banyak contoh-contohnya. Yang saya simpel-simpel saja ya. Yang simpel-simpel kita tahu Siri, kita tahu Alexa, kita tahu Hey Google. Nah, itu merupakan salah satu contoh artificial intelligence. Kita tanya apa, kita suruh mereka apa, mereka bisa menjawab kita selayaknya seorang manusia. Nah, it's the simplest version example gitu ya, contoh yang paling simple. Nah, next kita perlu tahu dulu artificial intelligence itu apa. Artificial intelligence itu merupakan percabangan dari penjuruan computer science, oke, yang dimana kita membuat sebuah mesin yang punya cara berpikir, sebuah intelligence, sebuah cara pikir yang bisa mempunyai behave, oke, menjadi seperti manusia, layaknya manusia, berpikir seperti manusia, berlaku seperti manusia, bisa mengambil keputusan. Nah, itulah artificial intelligence. Oke, itulah artificial intelligence.
Jadi kalau orang bilang takut, wah takut robot bisa menggantikan manusia, ini citra bakalnya, artificial intelligence. Nah, mind's goalnya dari artificial intelligence itu adalah mereplikasi manusia, menduplikasi manusia, kepintaran manusia. Jadi contohnya, kalau seorang manusia yang sangat pintar sekali dalam, mungkin kita sebut sebagai juru masak atau apa, ketika terpaut oleh usia, nah berarti kita tidak akan bisa mencoba lagi makanan yang sebagus, sehebat yang dia buat. Nah, itu mulai pemikiran manusia bagaimana kita bisa tetap menghidupkan cara berpikir manusia seperti ini, atau cara-cara untuk mereplikasi intelijensi seorang manusia menggunakan AI. Nah, yang kedua itu menciptakan atau mengidekan sebuah knowledge, sebuah pengetahuan yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya. Yang ketiga, kepintaran yang mengkoneksikan antara persepsi dengan aksi, gitu. Jadi contohnya ruangan server. Kalau ruangan server kita panasnya sampai 100 derajat, server itu lama-lama bisa kebakar. Nah, ada mesin yang untuk melakukan pendinginan pada server. Nah, tetapi kan pendinginan ini kalau kita perjalankan secara langsung terus-terusan kan memakan biaya yang sangat tinggi sekali. Kita butuh sesuatu yang bisa untuk dia itu hemat dan agile gitu. Secara ketika servernya mulai panas, kita akan menyuruh sistemnya untuk keluarkan pendinginan. Nah, ketika kita suruh manusia bisa melihat angka sekian atau keadaan sekian, kita harus menyalanin seperti ini. Nah, tetapi kalau kita menyuruh manusia tidak bisa 24 jam. Bisa 24 jam, kita butuh beberapa human resource, beberapa manusia lainnya, yang akhirnya memakan cukup banyak biaya gitu. Nah, ada yang mengidekan, ruang server untuk sistem pendinginan kita pasang AI, kita ajarin AI-nya. Ketika momen seperti ini keluarkan energi untuk mendinginkan. Ketika keadaannya seperti ini matikan pendinginannya. Nah, itu simple contohnya. Jadi bisa melakukan aksi gitu. Yang keempat, build a machine which can perform task requirement human intelligence gitu. Salah satu task yang sulit sekali komputer mengerti, komputer, laptop atau apapun, itu adalah menentukan pilihan, atau kita sebut sebagai decision making, make a decision. Nah, ketika itu sudah bisa dilakukan, kita bisa sebut sebuah komputer ini sudah punya pemikirannya sendiri gitu. Yang kelima adalah creating some system that exhibit intelligent behavior and new learning itself. Jadi maksudnya apa dari kata-kata yang kelima ini? Jadi dia itu selalu belajar layaknya manusia. Manusia dari SD, SMP, SMA belajar terus. Sekarang kuliah gitu kan. Nah, mesin ini juga seperti itu. Dia itu akan selalu dikasih data. Belajar ini, belajar. Dia semakin terpelajar, semakin pintar dan semakin canggih. Itu dari poin kelima. Gitu. Kita next. Nah, ini persepsi yang sering sekali tersalahkan dari orang-orang yang baru ingin pelajari atau mengerti namanya machine learning. Machine learning and artificial intelligence is a different thing. Machine learning and artificial intelligence is a different thing. Berbeda, jangan disamakan. Artificial intelligence adalah teknologi yang dimana kita membuat sebuah intelligence, sebuah kepintaran seorang manusia. Seolah-olah dia itu seorang manusia. Cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil pilihan itu adalah seperti manusia. Itu kita sebut sebagai teknologi artificial intelligence. Sedangkan machine learning itu adalah bagian dari
artificial intelligence. Oke, sub pembelajaran dari artificial intelligence yang dimana menjadi cara belajarnya dari artificial intelligence. Artificial intelligence, bagaimana dia makin pintar, dia harus belajar. Nah, belajarnya seperti apa? Bagaimana belajarnya? Nah, salah satu dari metode pembelajarannya itu adalah menggunakan machine learning. Nah, jadi dia mempelajari data yang telah berlalu atau percobaan-percobaan yang dilakukan. Gitu. Belajar. Nah, itu kita sebut sebagai machine learning. Mesin untuk mempelajari. Nah, cara belajarnya gimana? Seperti apa? Nah, itu machine learning. Nah, sedangkan AI itu adalah sistem yang bisa layaknya seorang manusia, gitu. Gimana dia bisa sepintar itu? Gimana dia bisa belajar menggunakan machine learning? Itu. Jadi artificial intelligence is not same as a machine learning. Itu yang perlu ditekankan. Oke, next kita udah tahu mesin learning, artificial intelligence itu gimana, seperti apa. Nah, tapi kita perlu tahu sebenarnya gimana cara kerja seorang AI atau sebuah mesin AI. Nah, AI itu bekerja dengan mengkombinasikan banyak berjuta-juta, beratus ribu data, berjuta-ribu data, sampai bermiliar data dengan cepat. Oke. Dan dilakukan secara terus-menerus, interaktif, dengan algoritma yang telah di-enhance, telah dikembangkan, gitu. Jadi software ini akan belajar pattern, gitu. Dia tahu pola, bagaimana selanjutnya harus ngapain dan apa yang dilakukan, itu mereka pelajari, gitu. Nah, beberapa teknologi yang bisa mensupport AI ya, itu pertama adalah Graphical Process Unit. Oke? Graphical Process Unit. Nah, bagaimana dia memproses sebuah grafik. Jadi, kurang lebih kita bisa sebut sebagai vision computer. Nah, yang kedua, itu adalah Internet of Things. Nah, kalau kita bicara Internet of Things, sekarang industri 4.0. Every time kita selalu bicara IoT, Internet of Things. Oke, bagaimana sebuah sistem itu begitu smart. HP bisa mengendalikan apapun. Sekarang AC kita mau dari rumah, dari kantor mau nyalain bisa melalui HP. Terus kita misalnya lampu yang nyala otomatis ketika ada orang. Semua IoT, Internet of Things, semua teknologi yang bisa mempermudah pekerjaan manusia dan otomatis, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah advanced algorithm. Nah, advanced algorithm itu adalah algoritma yang sudah existing, tapi kita kombinasikan dengan algoritma lainnya, sehingga algoritma ini semakin canggih, semakin bisa cepat, semakin lebih bagus, lebih akurat. Nah, itu. Yang keempat itu adalah komponen API, Application Programming Interface. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan sistem lainnya tanpa kita harus inject sistem tersebut, tapi kita menggunakan jembatan penghubung, kita sebut sebagai API. Oke. Nah, sekiranya sekian dari penjelasan artificial intelligence. Saya harap kalian mengerti dan kita akan jumpa di next video. So, stay tuned. Bye.